Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Ibu Haji Ani Bambang Yudhoyono, tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti acara yang ke-7, sambutan pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng. Dalam ini perkenan beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Insinyur Kiai Haji Salahuddin Wahid. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Rasulih ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ibu Sinta Nuriyah, Al-Mukarram para kiai dan ibu nyai, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Gubernur Jawa Timur, para pejabat sipil, Polri maupun TNI, para tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita persembahkan rasa syukur kita yang ikhlas dan mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini. Salam salawat kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami menghaturkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara serta seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah atas kehadirannya pada malam hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan malam ini sehingga berjalan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal Bapak dan Ibu sekalian yang telah membaca surah Yasin, tahlil dan berdoa bagi Gus Dur dan seluruh keluarganya yang dimakamkan di Tebuireng ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sejak Gus Dur dimakamkan di Tebuireng ini, jumlah peziarah melonjak dari sekitar 600 menjadi 2.500 orang per hari, bahkan pada hari libur mencapai 7.000 sampai 8.000. Banyak sekali bis dan kendaraan yang datang memenuhi jalan di depan pesantren Tebuireng ini. Kami mengira setelah 40 hari itu akan berkurang, ternyata tidak. Oleh karena itu pada akhir Februari 2010 saya menghadap Bapak Presiden dan menyampaikan masalah tadi yang betul-betul menimbulkan gonjangan dalam kehidupan pesantren. Alhamdulillah Bapak Presiden memberi sanggupan amat positif dan cepat. Beliau mengirim tim ke Tebuireng untuk mengumpulkan informasi. Kemudian di bawah koordinasi Bapak Menko Kesra disusun rencana untuk mengatasi masalah itu. Pemerintah Kabupaten Jombang telah membebaskan tanah di sebelah barat makam ini hampir 5 hektar pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 direncanakan tanah itu akan diperkeras mungkin dengan aspal atau pavement, tapi sayang sekali sampai hari ini belum terlaksana. Mudah-mudahan pada tahun 2014 hal itu akan dapat diselesaikan dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya sampaikan, yang saya hormati, salah satu fasilitas setelah diperkeras maka akan dibangun juga banyak fasilitas yang lain.
yang sudah dibangun antara lain tempat di mana bapak-bapak dan ibu duduk ini yang dibangun pada tahun 2012. Salah satu yang akan dibangun pada tahun 2014 ialah Museum Islam Nusantara Hasyim Asy'ari. Kini tengah disusun materi peragaan yang akan ditampilkan dalam museum itu dengan melibatkan sejumlah ahli sejarah dan ahli arkeologi. Museum Hasyim Asy'ari akan memberi informasi kepada para peziarah tentang fakta sejarah bahwa negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila adalah perjuangan bersama seluruh komponen bangsa Indonesia, yaitu rakyat, tentara, polisi, pengusaha, politisi, dan juga ulama serta santri. Akan dijelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama-agama lain. Juga merupakan perjuangan semua suku di Indonesia dari Aceh sampai Papua, termasuk suku keturunan Tionghoa, keturunan Arab, dan keturunan Belanda. Informasi di dalam museum itu akan bisa menjawab dan membantah anggapan berbagai pihak seperti Abu Bakar Ba'asyir dan kawan-kawan, Hizbut Tahrir Indonesia dan lain-lain yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia berdasar Pancasila ini adalah negara tauhid, negara yang mengubah hukum Allah, dan negara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sama sekali tidak betul. Informasi dalam museum akan menegaskan bahwa negara Republik Indonesia berdasar Pancasila ini adalah kesepakatan bersama semua komponen bangsa, termasuk para ulama dan tokoh-tokoh pesantren. Muktamar NU 1984 telah menyetujui dokumen hubungan Islam dan Pancasila yang menyatakan bahwa Pancasila bukanlah agama dan tidak dapat menggantikan agama. Juga menyatakan bahwa Pancasila adalah wahana untuk mewujudkan syariat Islam di negara Republik Indonesia, dan NKRI berada Pancasila adalah bentuk final dari negara yang diinginkan oleh Nahdlatul Ulama. Tokoh-tokoh terdahulu dari kalangan nasionalis Islam seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Bapak Agus Salim dan Ki Bagus Hadikusumo dan lain-lain bersama tokoh dari kalangan nasionalis pendukung Pancasila seperti Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lain telah berjuang dalam memadukan keislaman dan keindonesiaan. Perjuangan itu kemudian dilanjutkan oleh generasi berikut seperti Pak Harto yang menyetujui Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Peradilan Agama, oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, alumni Tebu Ireng, perumus dokumen hubungan Islam dan Pancasila, oleh Gus Dur, Cak Nur, dan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan masih banyak lagi lainnya. Perjuangan memadukan keislaman dan keindonesiaan itu telah cukup berhasil. Kita bersyukur bahwa kita tidak mengalami apa yang kini terjadi di Mesir, Libya, Syria, dan Sudan Selatan. Dalam proses di atas, peran pesantren amat besar. Tanpa peran pesantren, wajah mayoritas umat Indonesia mungkin akan berbeda. Tidak bersifat tawasud atau moderat dan tidak bersifat tasamuh atau toleran seperti sekarang. Saya ulangi, tanpa peran pesantren, wajah mayoritas umat Islam Indonesia mungkin akan sangat berbeda. Pendidikan agama dan pendidikan non-agama yang selama ini dipertentangkan secara bertahap juga diusahakan untuk dipadukan. Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia
telah memberikan sumbangsi besar selama ratusan tahun bagi pendidikan warga yang hidup di wilayah Nusantara sebelum negara Republik Indonesia berdiri. Walaupun begitu, pesantren belum mendapat perlakuan yang seimbang dari pemerintah dibanding sumbangsi dan jasa mereka. Kalau negara kita belum sepenuhnya berhasil memenuhi cita-cita kemerdekaan, bukanlah karena dasar negara Pancasila itu tidak tepat, tetapi karena kita belum mampu menerapkan Pancasila dalam kehidupan nyata. Cukup banyak kemajuan telah kita capai, tetapi kita juga sadar bahwa masih banyak yang harus kita perjuangkan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, akhirnya saya akan menyampaikan pendapat secara singkat tentang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah bibit unggul, manusia penuh potensi yang tumbuh di tanah yang subur, sehingga bibit unggul itu bisa tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang baik. Tanah subur yang dimaksud ialah pesantren dan masyarakat NU yang mengusung ajaran Islam yang tawasud atau moderat dan tasamuh atau toleran. Bapak dan Ibu Wahid Hasyim yang mampu membentuk karakter Gus Dur sehingga bisa menggali potensi itu secara maksimal dan pada akhirnya muncul menjadi seorang pemimpin bangsa. Fakta bahwa Gus Dur adalah cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh utama umat Islam, ikut memperkuat ketokohan beliau. Pendidikan Gus Dur di sejumlah pesantren terkemuka, pendidikan tinggi di Mesir dan di Baghdad melengkapi proses pembentukan seorang Gus Dur. Last but not least ialah dukungan istri dan putri-putri Gus Dur, sehingga beliau bisa tanpa ragu bekerja keras dan memperjuangkan cita-citanya bagi kehidupan bangsa dan negara, agama dan kemanusiaan. Jumlah peziarah yang begitu besar menjadi bukti bahwa Gus Dur tetap hidup di dalam hati masyarakat walau jasad beliau sudah meninggalkan kita. Pembangunan sarana pendukung menunjukkan bahwa Bapak Presiden menghargai betul Gus Dur dan jasa-jasanya. Sebagai penutup, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus terhadap Bapak Presiden yang telah memungkinkan terwujudnya seluruh fasilitas bagi peziarah makam Gus Dur, terutama Museum Islam Nusantara Hasyim Asy'ari. Semoga museum itu akan mampu menumbuhkan kembali semangat perjuangan para ulama di dalam diri umat Islam Indonesia untuk mewujudkan negara Indonesia yang Islami, yang adil, makmur dan maju, serta mampu melindungi semua warga negara apapun agamanya. Terima kasih atas perhatian terhadap sambutan singkat ini. Mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.